Yang harus kita lakukan adalah menetapkan pilihan dan tujuan. Kita bisa terus maju, mungkin bisa juga berhenti, atau malah berbalik arah untuk lari. Karena pada akhirnya semesta hanya memilih orang-orang yang memang pantas untuk dinanti. Hari ini sobat, rencananya kita akan camping ke sebuah bukit yang ada di atas sana. Tetapi aku tidak sendirian. Aku bersama anggota tim Alam Memanggil lainnya. Biasanya itu aku memanggilnya dengan sebutan Bang Jo. Beliau adalah seniorku dalam perkegiatan di alam bebas. Kami berangkat masing-masing dari rumah dan janji ketemuannya itu di atas puncak sebuah bukit di atas tanah. Oke sobat. Selamat sore, sahabat Alam Manggil. Hari ini aku sedang berada di sebuah bukit yang terletak di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan ini bukan kali pertama karena aku sudah lama tidak mengunjungi tempat ini. Yang ingin aku beritahu kepada kalian, bukit ini menjadi bagian paket dalam satu wilayah destinasi wisata alam di sini. Jadi ketika kalian mendaki bukit ini, secara otomatis kalian akan mendapatkan beberapa destinasi wisata sekaligus. Ya, bisa dibilang masih sangat alami. Tempatnya memang minim fasilitas, tidak seperti wisata pada umumnya, karena hanya dikelola perorangan secara sederhana oleh warga lokal di sini. Bahkan hampir semua fasilitas yang ada itu terbuat dari bahan-bahan sederhana di alam, sehingga kesan alami itu ya benar-benar terasa di tempat ini. Tapi justru itu yang menjadi daya tariknya. Terbayangkan kalian cuma cukup bayar satu kali, dan itu pun cuma bayar parkir Rp5.000. Kalian sudah mendapatkan beberapa tempat wisata alami sekaligus, termasuk yang kita daki kali ini. Jadi dua tempat destinasi wisata di sini sudah kami ulas sebelumnya. Nanti kalian yang belum menonton, link videonya akan kami letakkan di deskripsi. Yang pertama, sebelum memasuki tempat ini, tepat di pinggiran jalan, kalian akan menemukan wisata Tagur Hantu atau Tagar Hantu. Yang kedua, tepat di seberangnya, ya sekitar 15 menitan berjalan kaki, kalian akan menemukan wisata Liang Naga Putih. Nah, lurus masuk lebih ke dalam lagi ke hutan, itulah jalan menuju bukit yang kita datangi ini. Sebenarnya dari yang kami survei, di dalam itu sangat banyak tempat-tempat yang sebenarnya bisa dijadikan tempat ladang potensi pariwisata, dan bisa untuk menambah pendapatan pemasukan daerah, dan tentu saja juga masyarakat di sini. Contohnya bukit yang kita tuju ini. Cuma ya itu tadi, karena tidak ada yang mengelola tempat ini secara serius, akhirnya tempatnya tidak tertata dengan baik. Padahal pemandangan dari atas ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sekali nih sobat. Aku tadi banyak dapat tumbuhan nih untuk kita jadikan sayuran buat makan malam nanti dari puncak. Kalian pasti sangat familiar nih dengan tumbuhan ini. Di tempat kami menyebutnya paku atau pakis. Nah, aku tadi dapat 3 jenis paku loh. Yang pertama itu jenis paku habu namanya. Karena di batang-batangnya itu banyak terdapat habu-habu. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kalian lihat. Nah, yang kedua ini ada jenis tumbuhan paku yang kami menyebutnya itu paku dorian. Nah, seperti ini bentuknya. Di batang-batang ini ada duri-duri kecil lah, seperti yang kalian lihat. Nah, yang satu lagi itu pakis pantai atau paku pantai ya kan. Nah, seperti ini bentuknya sobat. Nah, selain rasanya enak nih untuk kita konsumsi, paku ini sangat baik loh untuk wanita hamil karena untuk pertumbuhan janin, dan juga bisa untuk kekebalan tubuh sobat. Nah, untuk kesehatan jantung juga bisa loh, karena dalam pakis ini banyak mengandung nutrisi
dan juga vitamin A serta vitamin C sobat. Nah, mantap sekali kan. Jadi sangat baiklah untuk kita buat nanti malam ya kan, karena kita bermalam di atas gunung, jadi kita harus jaga kesehatan kita. Makanlah yang bernutrisi ya kan. Oke, kita langsung aja ke menuju puncak. Bismillah. Seperti yang kalian lihat, air di sini sangatlah jernih. Wah, karena langsung dari mata air pegunungan, kawan. Sebentar lagi kita akan sampai menuju puncak bukit tujuan kita. Seperti yang kalian lihat nih, samping kanan dan kiri banyak ditumbuhi tanaman liar. Mungkin kan sangat familiar dengan tumbuhan di sini. Alang-alang namanya, ya kan sobat? Di kalangan petani, tumbuhan ini sangat mengganggu bagi tanaman mereka karena termasuk jenis gulma dan sulit dibasmi. Ya harus kalian tahu nih sobat. Selain tumbuhan alang-alang dianggap sebagai pengganggu, di samping itu tumbuhan ini memiliki manfaat bagi tubuh kita. Nah, bagi sobat sekalian nih yang sering mengalami gangguan ginjal seperti tidak lancar buang air kecil, atau kalian sering panas dalam seperti mimisan, tumbuhan ini sangatlah baik untuk kalian konsumsi. Cara mengkonsumsinya itu sangatlah mudah sobat. Yang pertama nih, kalian ambil batangnya sampai ke akarnya, terus kalian tumbuk dan peras. Air perasan itulah yang harus kalian konsumsi. Dan cara kedua nih, kalian ambil 3 batang alang-alang dari batangnya hingga akarnya, terus kalian bersihkan. Nah, kalau sudah bersih, terus kalian rebus dengan 3 gelas air dan tunggu hingga airnya jadi 1 gelas. Nah, air rebusan itulah yang harus kalian konsumsi. Jadi sobat, kita lanjut lagi nih. 무궁화 꽃이 피었습니다. Ada pakis, ada mie, ada nasi. Udah nggak tuang begini. Nah, udah tinggal dimakan. Hidup tak perlu susah. Bodoh amat. Panan. Menuruni sebuah bukit, karena menurut warga lokal di sini, di bawah sana ada sebuah air terjun yang sangat tinggi dan ya jarang ada yang orang tahu. Nanti kita survei ke sana. Ya, jadi sobat, kita lanjut besok pagi aja. Di luar sedang gerimis nih. Bang Jo terlihat lelap
tidurnya, ya kan? Mungkin beliau sedang kelelahan. Waktu sekarang sudah menunjukkan jam 2 pagi. Dari tadi malam hingga sekarang aku nggak bisa tidur. Entah halusinasi atau enggak, dari tadi aku mendengar suara yang begini. Seperti yang kalian lihat, suasana di malam hari di luar. Entah kalian mendengar atau tidak suaranya itu. Pendakian bukan soal harga yang harus dicapai atau tentang kenyamanan yang diprioritaskan, karena setiap jejaknya adalah proses untuk mewujudkan kepantasan. Suka ataupun tidak, kami akan terus melangkah ke depan. Kemana alam memanggil, kami pasti akan datang untuk menyapa. Wacau.